Shalom Jemaat Bipro, be sukses, be profesional. Kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai saudara semua. Senang sekali bisa menjumpai saudara meskipun dalam acara online seperti ini. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, tetap menyertai kita, dan pasti memberikan kemenangan bagi kita semua. Hari ini saya ingin sharing tentang firman Tuhan yang tertulis di dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Keluaran 14 ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, teks yang kita baca ini disampaikan Musa kepada bangsa Israel yang pada waktu itu dalam keadaan terancam dari kejaran tentara Mesir. Dan mereka dalam posisi yang terpojok, tersudut. Kenapa? Karena di depan mereka tidak ada jalan yang bisa mereka lalui, karena mereka menghadapi jalan buntu, yaitu lautan. Ya, di depan mereka lautan, sedang di belakang mereka tentara Mesir yang kuat yang ingin mengejar, menangkap mereka, sehingga keadaan mereka merasa ketakutan. Tetapi pada waktu itu, seperti yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel, maka dibuatlah Tuhan demikian. Tuhan sendiri yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir ini, Dia selalu ada di pihak mereka. Dan Tuhan melakukan mujizatnya dengan kuasanya. Melalui Musa Dia membelah lautan itu, membuka jalan bagi bangsa Israel. Bahkan bukan hanya itu saja, Tuhan berperang, Tuhan sendiri yang berperang bagi mereka, menghancurkan semua tentara Mesir sehingga tidak ada satupun tentara Mesir yang tersisa pada waktu itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika saya membaca teks ini, saya teringat masa kecil saya. Ya, waktu saya masih kecil, seringkali ada satu jalan yang harus saya lewati ketika saya harus pulang ke rumah. Ya, dan di tengah-tengah jalan itu ada gerombolan anak-anak remaja. Waktu itu saya masih kecil sekali, ya, masih usia mungkin masih sekolah SD begitu ya. Jadi ada gerombolan anak-anak remaja, bahkan pemuda-pemuda yang cukup banyak, yang selalu ketika saya lewat, mereka selalu mengganggu saya. Istilah sekarang, saya dibully, ya, diolok-olok, diketawain. Tetapi biasanya saya abaikan, bahkan ketika mereka melempari saya dengan batu-batu kecil, kerikil, itu semuanya saya abaikan. Tetapi pada satu waktu, mereka sudah keterlaluan. Kenapa? Karena pada waktu itu, saya masih ingat, mau hujan ya, sudah gerimis. Jadi saya harus cepat-cepat, kepingin cepat sampai ke rumah, sehingga menuju ke rumah saya harus berlari melewati jalan itu. Dan ketika ada di depan kelompok orang itu, ternyata mereka sudah mempersiapkan tali yang tidak saya lihat, sehingga ketika saya lari, tali itu ditarik dan saya akhirnya jatuh, ya, terjerungkup di sana, sehingga banyak darah yang keluar dari lutut saya, tangan saya terluka, ya. Kemudian mereka menertawakan saya. Ketika saya bangkit, saya marah tentunya, tetapi saya masih kecil pada waktu itu. Dan mereka banyak kali orang, saya tidak mampu berbuat apa-apa. Yang bisa saya lakukan hanya menangis. Ya. Jadi saya akhirnya sambil menangis, saya pulang ke rumah dan saya sampaikan, saya ceritakan semua kepada papa saya. Ya. Papa saya kemudian bertanya, di mana tempatnya, saya tunjukkan lokasinya, dan papa saya ngomong, sudahlah, enggak apa-apa, nanti papa yang bereskan semua. Dan benar, saudara yang kasih Tuhan, papa saya kemudian dia datangi tempat itu, dia sendiri mendatangi dan dia bereskan semuanya, ya. Sehingga saya sendiri sebetulnya tidak tahu apa yang dilakukan oleh papa saya pada waktu itu. Tetapi setelah itu dia katakan sudah semuanya beres. Jadi karena saya harus lewat, saya juga lewat terus di tempat itu. Saya lewat, saya toleh-toleh. Ternyata kelompok itu masih ada di sana, tetapi ketika saya lewat, mereka tidak berani mengganggu lagi. Jadi saya tahu persis bahwa semua sudah dibereskan oleh papa saya. Jadi ketika saya lewat, setelah beberapa kali lewat, saya merasa bahwa saya seperti seorang pemenang. Kenapa? Karena ketika saya lewat, mereka diam saja. Nah, pesan inilah yang ingin saya sampaikan melalui firman Tuhan pada kesempatan ini, bahwa Tuhan yang kita sembah,
adalah Tuhan yang siap membela kita, siap berperang bagi kita. Dia selalu ada di pihak kita untuk memberikan kemenangan. Kalau hari-hari ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak dampak yang kita rasakan. Mungkin hari-hari ini banyak di antara kita yang kehilangan pekerjaan, mengalami kerugian, bahkan mungkin kebangkrutan. Kita mengalami hidup dalam ketakutan, tidak bebas bergerak karena takut tertular wabah ini. Mungkin juga beberapa dari kita sudah mulai ketakutan akan masa depan kita. Kalau saat ini masalah persoalan sepertinya mengepung kita dan kita juga tidak tahu, kita merasa terpojok seperti bangsa Israel. Kita ketakutan dan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Hari ini ingin saya ingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan selalu di pihak kita. Dia selalu mempersiapkan, memberikan jalan keluar dan kemenangan bagi kita. Oleh karena itu saya sangat yakin dan percaya di tengah pandemi seperti ini, banyak anak Tuhan memang yang menghadapi masalah persoalan. Tetapi banyak juga nanti akan muncul anak-anak Tuhan yang bahkan mengalami kemenangan dan keberhasilan oleh karena Tuhan Allah kita yang membela kehidupan kita. Dia lakukan semuanya karena kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kalau saya bertanya, kenapa sih papa saya kok membela saya? Gampang sekali dan mudah sekali jawabannya. Karena saya anaknya, anak yang dikasih dan anak yang disayanginya. Kenapa Tuhan selalu ada di pihak kita? Jawabannya sederhana, karena kita umat kepunyaan Allah. Kita umat yang dikasihinya. Kita anak-anak kesayangannya sendiri. Dia yang sudah pilih kita, Dia tentukan kita, Dia angkat kita menjadi anaknya. Di dalam kitab Yesaya 31 ayat 4-5 dikatakan demikian. Seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Gunung Sion itu saudara dan saya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, yaitu umat kepunyaannya sendiri. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Kasih Tuhan begitu sempurna, saudara yang kasih Tuhan. Coba kalau kita lihat, kita baca kisah dari bangsa Israel ini. Berapa banyak kali mereka melanggar ketetapan Tuhan. Berapa banyak kali mereka berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. Tetapi toh Tuhan tetap ada di pihak mereka. Ketika mereka datang, Tuhan tetap memberikan pengampunan. Tuhan tetap membela mereka. Tetap memberikan kemenangan bagi mereka. Tuhan tetap berperang bagi mereka. Dan hal ini di dalam perjanjian baru sangat jelas ditunjukkan betapa kasih Tuhan itu begitu sempurna. Ketika kita mengenal apa yang dilakukan, kita tahu apa yang dilakukan oleh Petrus ketika dia, murid Yesus yang dikasih Tuhan ini, seorang yang pernah berkata kepada Tuhan, "Oh, semua orang boleh takut gemetaran, tetapi sekali-sekali aku tidak akan takut. Aku bahkan mau menyerahkan nyawaku bagi Tuhan." Dia katakan demikian, tetapi ketika Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dia menyangkali tidak mengenal siapa itu Yesus. Dia menyangkali Yesus di dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan, sungguh sangat luar biasa. Bahkan Tuhan, Dia sendiri yang menghampiri Petrus. Dia Yesus sendiri yang datang kepada Petrus, menjumpai Petrus, dan Dia tunjukkan kasih-Nya kepada Petrus. Dia tidak menghukum Petrus, tidak mengabaikan Petrus, tidak meninggalkan Petrus. Bahkan Dia hampiri, Dia nyatakan dirinya, bahkan Dia menyatakan kasih-Nya kepada Petrus. Kita baca firman Tuhan yang begitu luar biasa ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Sebanyak 3 kali Yesus berkata kepada Petrus, menanyakan kepada Petrus. Itu adalah bentuk satu penerimaan yang luar biasa, pengampunan yang dahsyat, kasih yang dinyatakan Tuhan kepada Petrus secara luar biasa. Oleh karena itu, bagi kita yang saat ini mungkin dalam keadaan terpojok, dalam keadaan ketakutan, engkau tidak pernah sendiri, sebab Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Di dalam firman-Nya Tuhan berkata kepada bangsa Israel,
Sebab Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saat ini mungkin ada beberapa di antara kita juga bertanya-tanya, seolah-olah mungkin kita sudah berdoa kepada Tuhan, juga kita menghadapi seolah-olah sudah tidak ada jalan lagi. Baiklah, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak tahu lagi apa yang harus aku kerjakan. Tetapi biarlah kita boleh berkata, tetapi mataku selalu tertuju kepada Engkau. Biarlah mata kita selalu tertuju kepada kasih Tuhan yang luar biasa. Biarlah mata kita selalu tertuju akan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini doa kita belum dijawab, bukan berarti Dia tidak ada bersama dengan kita. Sebab janjinya Dia menyertai kita. Ketika kita menangis, saya percaya Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Ketika kita bersedih, Dia turut merasakan kesedihan hati kita. Saya percaya Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang peduli, yang mengasihi kita, dan selalu menyertai kita. Apapun yang kita hadapi hari ini, percayalah bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, seperti di dalam kitab Keluaran 14 ayat 13 yang kita baca tadi, dan saya ingin bacakan sekali lagi, inilah sikap hidup kita. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Firman Tuhan berpesan kepada kita, jangan takut, tetap semangat bangkit, hadapi dengan tegak berdiri, dan lihatlah keselamatan, lihatlah kemenangan, lihatlah pemulihan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepada kita. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kita bisa berkata kepada masalah persoalan kita, setiap masalah yang kita hadapi hari ini, setiap persoalan yang kita hadapi hari ini, kesulitan-kesulitan yang membuat kita takut hari ini, tidak akan kita lihat lagi untuk selama-lamanya. Saya tutup supaya kita bisa simpan ayat yang luar biasa ini, karena saya percaya pada waktunya kita semua akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Dan kita baca ayat ini, maka segala puji, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Tuhan memberkati kita semua. Be sukses, be profesional.